mereka keluar, stop produksi dari mulai pagi sampai malam. Shift 1, shift 2, shift 3 maupun non-shift. Tentu ini sesuai aturan undang-undang. Dan itu dibolehkan oleh konstitusi. Oke, saya akan langsung ke Bang Haris Azhar. Saya ingin minta tanggapan Anda, karena Ketua Badan Legislasi atau Balek DPR, Bang Supratman, yang juga hadir bersama kita malam ini, mengatakan proses pembahasannya itu terbuka transparan karena disiarkan langsung oleh TV Parlemen, bisa diakses lewat media sosial Parlemen. Apakah itu indikator bahwa ini memang sudah terbuka dan transparan? Ya, itu indikator kesempitan berpikirnya dia aja. Kita kan bukan anggota parlemen. Dan TV Parlemen itu bukan alat untuk menguji. Pertanyaan saya, naskah akademisnya mana? Konsultasi publiknya mana? Konsultasi tematik yang sektoral, yang terkait dengan profesi-profesi tertentu itu kemana? Itu yang nggak ada. Orang minta dokumen nggak dikasih. Itu. Kalau dia hanya bicara soal kepentingan parlemennya atau partainya dia atau gengnya dia aja, ya silakan aja. Undang-undang ini nggak berlaku buat dirinya, undang-undang ini berlaku buat 260 juta lebih orang yang ada di Indonesia. Bang Supratman? Bang Supratman, silakan. Satu, kalau Bang Haris ini kan nggak ada yang pernah benar. Jadi kita nggak usah terlalu... Betul, memang nggak ada yang benar. Kalau ada yang kita lakukan pun yang benar, pasti nggak akan pernah ada yang benar. Itu satu. Yang kedua, sabar dong. Oke, baik. Bang Haris, sabar dong. Bang Haris, kita dengarkan. Ngomongin soal bahwa sudah konsultasi ngajak orang dari PKS itu artinya sabar dulu. Oke. Bisa begitu dong. Baik. Dan ini kan aku bilang kan, kalau Haris ini asal dia benar aja sendiri gitu loh. Sabar aja. Kebetulan saya ngadepin orang yang nggak benar, jadi saya kelihatan benar. Kalau Anda bisa tunjukin bahwa Anda benar, saya senang sekali. Dengar dulu, kita bicara aspek proseduralnya. Kita belum bicara substansi. Baik. Kita bicara. Baik. Oke ya. Bukan Anda bangun justifikasi untuk bela diri terus-terusan. Orang udah mau mati. Bukan aku mau bela diri. Kalau kita bicara substansi, Anda boleh kritik. Kita bicara yang lain. Aku mau bicara soal proseduralnya. Silakan Bang Supratman. Bang Haris, kita dengarkan dulu. Silakan Bang Supratman. Satu, dulu DPR itu selalu dikritik, selalu tertutup. Mbak Nana, boleh Anda catat, boleh Anda buka dokumentasi mulai parlemen ini berdiri. Inilah pertama kalinya dalam sebuah rapat panja dari awal hingga akhir kami buka. Tugas kami menyampaikan, menyediakan medianya untuk publik bisa akses. Bukan saya menghubungi satu orang, dua orang untuk mengakses itu. Kan itu nggak logik cara berpikirnya, itu satu. Yang kedua, terkait dengan konsultasi publik. Badan legislasi, kami melakukan itu. Yang kedua, seluruh fraksi di awal kami meminta, karena nggak mungkin semuanya kita bisa lakukan di badan legislasi. Saya selaku Ketua Panja meminta kepada fraksi-fraksi untuk melakukan konsultasi publik. Silahkan Anda cantumkan kedimnya, yang benar pasti akan kita masukkan, dan itu menjadi kesepakatan kita. Itu sebuah kedukaan yang luar biasa yang kami lakukan. Belum pernah terjadi. Entah itu mau diapresiasi oleh publik atau tidak, ayo kita nilai secara objektif. Kita belum masuk substansi ya, tapi dari sisi itu, saya ingin menyatakan inilah pertama kalinya. Dua poin itu sudah saya tangkap. Bang Supratman, dua poin itu sudah saya tangkap. Saya ingin minta tanggapan Bang Haris. Berkaca dari dua poin tadi, bagaimana Bang Haris? Begini, kita punya standarnya. Dari tadi dia nggak bicara soal standarnya. Standar soal tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan. Itu ada peraturan perundang-undangannya. Dia lari pakai berlindung di balik wajahnya Jokowi. Memuji Jokowi, mau ketemu Yasona Lawli, semua mau diomnibuskan. Jelaskan prosedurnya bagaimana. Anda yang balik. Kita ini rakyat. Masa kita yang harus jelaskan kerjanya balik harusnya bagaimana? Jelaskan dulu prosedurnya. Saya jawab itu harusnya bagaimana. Sesuai jangan membebani badan legislasi panja dalam hal penyusunan. Itu bukan kerjanya balik karena ini inisiatif pemerintah.
Kalau soal penyusunannya tanya ke pemerintah, Anda jangan tanya prosedurannya ke kami. Tadi Anda Itu satu. Jokowi. Yang Sekarang kedua, Anda kalau Jokowi. Anda ingin Jokowi. mempertanyakan soal apakah badan legislasi sudah sesuai prosedur Undang-Undang 12 tahun 2011, saya pastikan sudah sesuai dalam Bapak-bapak, mekanisme Bapak-bapak, pembahasan. Anda jangan. saya akan minta untuk Anda nggak usah ngelarang, terserah saya. Anda bikin peraturan. Saya nggak larang Anda, Anda boleh bicara apa saja. Saya cuma bilang saya Anda ingin itu selalu merasa benar. Baik, Bang Supratman, Bang Haris Azhar. Buktikan aja kalau kerja Anda Bang benar. Supratman, Bang Haris Azhar. Ya, saya minta untuk tenang dulu. Saya tidak akan mematikan mic Anda berdua, karena Anda berdua tetap berhak untuk ngomong, karena saya juga mengundang Anda. Tetapi saya ingin minta sekarang kalau begitu tanggapan dari Mbak Lydia, yang juga Badan Legislasi DPR, tetapi yang justru menolak, yang pada akhirnya menolak undang-undang ini. Silakan Mbak Lydia. Ya, Mbak Nana, kalau dalam pembahasan undang-undang ada yang nerima, ada yang menolak, itu biasa. Dan kalau buat PKS, pertama ketika kita bicara prosedur, sebagaimana tadi disampaikan, kita merasa bahwa ini masih perlu lebih banyak lagi konsultasi publiknya. Dalam waktu di mana terjadi pandemi COVID ini, memang menjadi kesulitan dan itu jadi keterbatasan. Harus diakui bahwa kita tidak bisa dengan sangat banyak sebagaimana kita bisa melakukannya. Karena setidaknya karena ada 79 undang-undang sih mestinya 79 kali minimal untuk konsultasi publik. Dan dalam satu isu itu sebetulnya harus lebih dari itu. Kami sendiri tidak. Jadi Mbak Lydia, jadi Anda memang mengakui konsultasi publiknya ini kurang dalam hal, jadi wajar kalau kemudian publik merasa tidak dilibatkan, wajar kalau publik merasa suara-suaranya tidak didengar, itu Anda mengakui? Ya betul, mungkin aja itu terjadi karena memang ada banyak hal yang kekurangan waktu itu, tapi juga kita juga lihat bahwa memang pemerintah juga tidak terdengar melakukan konsultasi publik justru dalam penyusunan awalnya kan harusnya. Kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Balik itu sebetulnya dari pemerintahnya sendiri mestinya melakukan konsultasi publik yang lebih banyak dan kami sebagai wakil rakyat itu melakukan bagian-bagian yang bisa kami lakukan. Hanya dengan keterbatasan itu jadi nggak cukup. Kalau begitu saya akan langsung lempar ke Kepala BKPM, Pak Bahlil. Pak Bahlil mewakili pemerintah malam ini di Mata Najwa. Konsultasi publik tidak dilakukan maksimal? Silakan Pak Bahlil. Baik Mbak Nana, saya ingin menjelaskan dulu. Saya pikir di sini hanya membahas substansi, tapi ternyata prosedur mekanisme pun harus ikut membantu Pak Supratman ini. Jadi gini Mbak Nana, kalau kita mau berbicara tentang sosialisasi, mendengar masukan dari rakyat, pada prinsipnya tim itu sudah melakukan. Bahwa dalam proses itu kemudian ada yang belum puas, ya wajar aja kita memahami. Tetapi kita sudah melakukan apa yang dimaksudkan untuk melakukan konsultasi publik dan proses awal. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah ada sebuah keharusan untuk harus kami memberikan kepuasan 263 juta penduduk rakyat Indonesia. Itu juga soal Mbak. Yang kedua Mbak Nana, kita tahu semua ini kan pandemi COVID. Undang-undang waktu dilakukan inisiasi itu kan kita nggak pernah menyangka kan bahwa akan COVID seperti ini. Tetapi saya berpikir bahwa negara ini nggak akan bisa maju kalau kita masih berbicara pada hal-hal yang tidak substantif. Saran saya malam ini mendingan kita diskusi tentang isi daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apakah undang-undang ini bisa membawa kesejahteraan atau bisa menciptakan lapangan pekerja untuk mengurangi pengangguran atau tidak? Itu justru jauh lebih efektif menurut saya Mbak Nana. Ya Pak Bahlil, kita tentunya akan bicara soal itu, tetapi apakah artinya Anda merasa prosedur itu tidak penting? Bagaimana undang-undang itu disusun, bagaimana undang-undang itu bisa dipahami oleh publik yang melibatkan publik? Saya ingin lempar ke Bang Haris. Saya akan lempar ke Bang Haris. Bang Haris bagaimana? Seberapa penting sebetulnya kalau kita bicara prosedural, proses sehingga undang-undang itu mengikat seluruh rakyat Indonesia. Seberapa penting itu? Kalau harus memuaskan seluruh rakyat dengan materi yang sangat rakus sampai 70 lebih dimasukkan ke dalam sini, ya itu memang harus membahas memuaskan semua orang. Jangan menganggap enteng terus mengatakan bahwa ini karena COVID. Justru karena COVID negara urusin COVID ini harusnya energinya dibuang ke sana. Bukan memaksakan omnibus, memukul orang supaya di sweeping, memukul orang supaya diam di rumah, nggak bisa keluar, tapi DPR-nya diam-diam menyelundupkan berbagai pembahasan, tiba-tiba mengesahkan. Prosedur yang kotor akan menghasilkan materi yang jelek dan kotor dan rakus. Itulah yang terjadi sama Omnibus Law hari ini.
Mbak Nana ya, boleh aku sedikit Oke. tanggapi ya. Satu. Boleh ditanggapi setelah pariwara? Setelah ini saya akan kasih kesempatan pada Anda untuk menanggapi karena memang itu perlu ditanggapi. Ada kata-kata rakus di sana. Apakah itu betul? Setelah pariwara, tetap di sini.